Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan matkul mikroprosesor. Sejarah mikroprosesor adalah sebuah penjualan penting dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendongkrak nama Intel 1982. 286 mikroprosesor Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya pada tahun 1985. Mikroprosesor perkembangan dan sejarah mikroprosesor dari tahun ke tahun. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut, yang jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 40041989. Mikroprosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetikkan komen menjadi hanya sebuah klik saja, dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor 1993. Prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi video serta pengenalan suara. Prosesor Intel kembali merambah pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri Xeon tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIMD. Keunggulan prosesor ini adalah ia dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor, yang juga mendongkrak performa secara signifikan. Prosesor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan prosesor lain yang sejenis 2000. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan proses mampu menembus kecepatan hingga 306 GHz. Pertama kali keluar prosesor ini kecepatannya berkecepatan 1,5 GHz dengan performa faktor pin 423. Setelah itu Intel merubah forma faktor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4. Mikroprosesor pertama yaitu pada tanggal 15 November tahun 1971, mikroprosesor 4004 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Mikroprosesor 80286 pada tahun 1982 Intel mengenalkan mikroprosesor 286 atau lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Mikroprosesor ini juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Pada tahun 1984 belakangan diperkenalkan mikroprosesor dengan kecepatan clock 8,10 dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC8.
dan yang telah menjalankan MS-DOS kelak menjadi standar PC selama hampir 10 tahun. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. 1. Ketika dikompil lebih kecil ukuran. 2. Lebih efisien atau hemat memori. 3. Lebih cepat dieksekusi kesulitan bahasa assembly. Dalam melakukan suatu pekerjaan baris, program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Ayo. Terus pinjam sok komputer ya. Struktur instruksi bahasa assembly, operation, kode, source operand atau sumber, destination operand, contoh LDA, H opcode, source, destination, instruksi pindahkan isi register 8 bit H ke register 8 bit A, isi H sama dengan isi A. Objek kode menulis program dalam assembly artinya menggunakan mnemonik untuk membuat program, bukan untuk mikroprosesor. Disebut source kode objek kode biner LDA B78H 01 11 1000. Mikroprosesor membaca instruksi dalam bentuk biner di memori dan mengeksekusikan. Software Z80 yaitu title bar menunjukkan nama program dan status dari aplikasi Z80 simulator. Yang B-nya menu bar, pilihan menu yang ada pada aplikasi Z80 simulator. Yang ketiga, program locator box menunjukkan alamat program yang sedang di-load pada aplikasi Z80 simulator. Yang keempat, register status box menampilkan isi data general register pada aplikasi Z80 simulator. Yang kelima, flag register status box menampilkan isi data register bendera pada aplikasi Z80 simulator. Yang keenam, 16 bit register box menampilkan isi data register 16 bit 9 dan IY serta SP atau stack pointer dan PC program counter. Spesialis register box menampilkan isi data register reset yang berfungsi untuk melakukan penyegaran berkala. Pada memori dinamik selama CPU mengkode dan melaksanakan pengambilan instruksi, dan memori dan register interrupt untuk menampilkan kondisi interupsi suatu alat peripheral dan eksternal. Selanjutnya, interrupt control menampilkan kondisi mode interupsi, interrupt mode serta register interrupt flip-flop yang menunjukkan status interupsi. Yang selanjutnya, tombol reset untuk mereset memori dinamik secara manual. Selanjutnya, tombol INT digunakan untuk melakukan interupsi secara manual. Yang selanjutnya lagi, tombol NMI merupakan mode interupsi yang tidak dapat dicegah. Peralatan penunjang Z80 simulator. Assembler tools adalah peralatan yang digunakan untuk menerjemahkan program assembly menjadi bahasa mesin. Tool ini berfungsi untuk mengedit atau membuat file yang nantinya di assembly dapat disimulasikan dengan di-load ke memori simulator terlebih dahulu. Berfungsinya untuk menampilkan isi memori
Nilai dari setiap alamat memori akan terisi secara otomatis secara sesuai dengan nilai. Opkode program atau juga dapat diubah secara manual dan mengklik dan menuliskan isinya secara langsung. Untuk melihat alamat memori yang akan dituju dapat diketahui dengan melihat titik poin pertemuan antara alamat awal. Contoh gambar aplikasi Z80. Yang ini ya. Emulator 86, sistem prosesor dan arsitek prosesor. Arsitektur sistem komputer tingkatan dasar arsitektur komputer, software level, hardware level. Organisasi fisik komputer yaitu merancang dan membangun komputer baru dari awal adalah proses yang mahal. Juga biaya komponen per unit akan tertinggi jika komponen tersebut tidak diproduksi secara massal. Faktor ini menyebabkan sebagian besar pabrikan komputer mengkonstruksi komputer mereka dari kombinasi komponen standar yang bervariasi. Sebagai contoh, prinsip modular konstruksi ini berlaku bagi berbagai tingkatan desain. Pada suatu tingkat mungkin ini akan menjadi masalah dengan melakukan plugin satu perangkat peripheral sebagai pengganti perangkat yang lain. Selanjutnya prosesor. Prosesor terdiri dari dua elemen yaitu control unit, arithmetic and logic unit. CPU dan ALU beroperasi bersama dengan sejumlah komponen prosesor tambahan. Sebuah komponen prosesor tersebut seluruh elektronik fungsinya untuk mengontrol penggunaan penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data instruksi, untuk mengontrol rangkaian operasi, untuk memberi perintah kepada semua bagian sistem komputer. Unit kontrol. Fungsi unit kontrol adalah pusat saraf komputer yang mengkoordinasi dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit peripheral, memori utama dan prosesor itu sendiri. Cara beroperasinya ia berurusan dengan setiap instruksi secara urut dalam operasi dua tahap yang disebut fetch execute atau siklus jemput jalankan. Unit aritmetik dan logika. Fungsi ALU mempunyai dua fungsi utama, yaitu ia menyelenggarakan operasi aritmatika, misalnya penambahan, mengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang B-nya ia menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengujian apakah dua item data cocok. Register merupakan tempat ngantri data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Walaupun bagian ini merupakan media penyimpanan kecil namun memiliki kecepatan akses tinggi. Ada perbedaan letak kaki soklet prosesor pada seri prosesor soket 478 dan pada prosesor soket LGA 775. Prosesor soket LGA 775 terdapat pada dudukan mainboard. Fungsi prosesor sangat dominan dan utama, sebab tanpa prosesor maka komputer sama saja seperti manusia kehilangan otaknya. Selanjutnya algoritma penjadwalan. Perscom per server scheduling, shortest job first scheduler, priority scheduling, round robin scheduling, multi-level queue scheduling, multi-level feedback, queue to level stalling. Perscom per server scheduling, proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 proses, P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU 0 tambah 10 kurang 4, 6. Yang P2 nya 4, yang P3 7. Hal ini akan menjadi sangat berbeda jika urutan kedatangan proses adalah P2, P3 baru P1H. Waktu tunggu yang diberikan untuk tiap-tiap proses terlihat pada tabel di bawah ini. Proses P2, P3 dan P1 waiting time-nya 0, 3, 6, sehingga AWT 0 tambah 3 tambah 6 per 3 sama dengan 3 ms. Metode FCFS adalah metode yang sangat
sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya konvoy efek yang akan mengakibatkan pembengkak AWT jika proses layanan terlebih dahulu membutuhkan waktu proses burst time yang sangat lama. Shortest job burst scheduler. Proses memiliki CPU burst paling kecil yang akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya ada 4 proses. P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. P1, P2, P3, P4 yang burst time-nya 6873. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataan sulit diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya, namun menilai ini dapat diprediksi. CPU burst berikutnya biasanya diprediksikan sebagai suatu rata-rata eksponensial yang ditentukan dari CPU burst sebelumnya atau eksponensial. Yang terakhir, priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dan priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas CPU. CPU dilokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Contohnya, jika 5 proses P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan CPU-nya, prosesnya ini burst time-nya 10, 1, 2, 1, 5. Prioritasnya 3, 1, 3, 4, 2. Segini saja presentasi saya malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.